Sejak berabad-abad lalu, wilayah Sumatera bagian utara telah menjadi rantau tradisional bagi kaum Minangkabau. Setidaknya, mereka telah bermigrasi ke Sibolga, Barus, Tapak Tuan, hingga ke Malabo sejak abad ke-14. Di wilayah ini, bahasa Minangkabau yang dikenal dengan bahasa pesisir di Sibolga atau bahasa anak Jame di Malabo telah lama mengakar dan menjadi bahasa pergaulan. Di pesisir timur, tepatnya di kawasan Batubara dan Asahan, sejak abad ke-17 telah berkumpul orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka sebagian besar merupakan nahkoda pemilik kapal yang berbisnis hasil bumi untuk pasaran Penang dan Singapura. Meski sebagian wilayah Sumatera Utara telah lama menjadi koloni dagang mereka, namun di kota Medan, kehadiran etnis Minangkabau relatif baru. Sejarah mencatat, baru di akhir abad ke-19, banyak perantau Minang yang bermigrasi ke Medan. Kedatangan mereka ke sini mayoritas hendak menjadi pedagang. Hal ini bertolak belakang dengan kehadiran orang-orang Cina, Jawa, dan Tamil yang kebanyakan sebagai kuli kontrak. Walau pada mulanya jumlah perantau Minang relatif kecil, namun dalam tempo singkat, jumlah mereka telah mengubah komposisi masyarakat Medan. Berdasarkan hasil False Sterling tahun 1930, terungkap bahwa persentase etnis Minang di Medan sekitar 7,29% dari keseluruhan penduduk kota. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 10,93% di tahun 1980. Meski mengalami penurunan ke angka 8,6% di tahun 2000, namun jumlah mereka tetap meningkat besar berbanding etnis Melayu 6,59% yang menjadi penduduk asli kota ini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, mayoritas penduduk Medan berasal dari suku Jawa 33,03%, diikuti oleh suku Batak Toba 19,21%, Tionghoa 10,65%, dan Mandailing 9,36%. Seperti di wilayah rantau lainnya, masyarakat Minang di Medan menjunjung tinggi azas di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sehingga keberadaan mereka di sini bukan malah menjadi masalah, namun cukup diperlukan untuk pembangunan kota. Terlebih kebanyakan masyarakat Minang bekerja sebagai pedagang ataupun profesional kerah putih. Meski jumlah kaum Minang hanya berkisar 8% sampai 11%, namun mereka cukup mendominasi okupansi yang membutuhkan keahlian tinggi seperti dokter, notaris, wartawan, dan pengacara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Dokter Indonesia, pada tahun 1980, tercatat bahwa lebih dari 20% dokter di Medan berasal dari Minangkabau. Angka ini merupakan yang tertinggi, sekaligus melampaui pencatatan masyarakat Jawa dan Batak yang masing-masing hanya menyumbang 15,9% untuk ketiga profesi lainnya. Boleh dikatakan kaum Minang memacik di kota ini. Ikatan Notaris Cabang Medan mengungkapkan bahwa ada sekitar 29,6% notaris di Medan yang diusahakan oleh kaum Minang, yang cukup mencengangkan. Lebih dari sepertiga profesi jurnalis dan pengacara digeluti para perantau Minang. Meskipun profesional Minang banyak yang menonjol, namun jumlah mereka tak seberapa dibanding yang bekerja sebagai pengusaha dan pengrajin. Berdasarkan alam kosmologis, mereka menjadi pedagang atau pengrajin merupakan profesi yang menyenangkan. Berniaga seperti halnya sebagai pengrajin, menawarkan kebebasan individu, tantangan, serta penghasilan yang tak terbatas.
Selain itu, profesi ini juga tak terikat kepada perseorangan, seperti halnya pegawai negeri ataupun tentara. Oleh karena itu, hampir setiap pelosok kota Medan, tak sulit kita menjumpai para pengrajin dan pengalas Minangkabau yang menjajakan dagangannya. Kebanyakan para pedagang ini berjualan di pasar sentral, pasar Sukaramai, pasar Ikan Lama, Jalan Bromo, dan Jalan Denai. Barang dan jasa yang mereka tawarkan pun beraneka rupa, dari pangkas rambut, restoran, tukang becak, penjahit, konveksi, alat-alat tulis, jual beli emas, hingga pembuat sepatu. Malah sepatu-sepatu produksi orang Minang atau yang dikenal dengan Madein Ajo, Sukaramai, menjadi pilihan sebagai masyarakat. Jika kita melihat daftar pengusaha kecil dan menengah yang ada di Medan, maka akan nampak bahwa banyak di antara mereka yang berasal dari ranah Minang. Salah satu yang cukup ternama adalah Zainal Abidin Caniago. Dia adalah pemilik kedai Ucok Durian yang terkenal itu. Saking terkenalnya, mereka tersebut telah menjadi salah satu ikon kota Medan. Singkatnya, seperti yang telah kita singgung di awal, di Medan banyak perantau Minang yang berprofesi sebagai wartawan dan penulis. Selain Ani Idrus, orang Minang lainnya yang menjadi kuli tinta adalah Khalid Salim. Ia pernah menjadi redaktur surat kabar pewarta Delhi. Lewat media ini, ia sering mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama mengenai penerapan Poenale Saci. Karena tulisannya yang pedas itu, ia harus masuk bui dan kemudian dibuang ke Bovendigul. Selain sebagai arena mencari kekayaan, rantau juga menjadi ruang politik bagi sebagian masyarakat Minang. Di Medan, seperti juga halnya di kota-kota besar lain di Indonesia, keberadaan perantau Minang cukup mewarnai pertarungan politik lokal. Dengan jumlah yang signifikan ditambah penguasaan sumber-sumber ekonomi, etnis Minang menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan. Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, jumlah perantau Minang yang menduduki kursi DPRD tingkat 1 dan 2 di Sumatera Utara cukup mengesankan. Bahkan untuk kota Medan sendiri, beberapa kali out of proportion. Merantau bagi sebagian orang Minang juga merupakan suatu misi kebudayaan. Dr. Usman Peli dalam penelitiannya mengenai perantau Minang di Medan menyebutkan bahwa migrasi mereka ke kota ini terutama untuk membangkitkan batang tarandam. Istilah ini dimaksudkan sebagai bentuk pengembalian marwah seseorang atau suatu kaum di tengah lingkungan adat yang berkompetitif. Oleh karena itu, banyak perantau Minang yang ketika sukses mengirimkan sebagian hartanya untuk ditanam di kampung halaman. Tak sedikit pula di antara mereka yang mendirikan rumah gadang atau menegakkan pusaka yang terlipat. Meski tergolong individualis, para perantau Minang tak pernah mengelak atau membantu saudara yang kesulitan. Begitu pula halnya ketika membangun kampung halaman. Tak sedikit dari mereka yang mau merogoh kocek dalam-dalam. Karena kuatnya tradisi tolong-menolong inilah banyak dijumpai perkumpulan perantau Minang. Pada tahun 1927, atas prakarsa para pedagang Minang, didirikanlah organisasi Muhammadiyah Cabang Medan. Tak hanya itu, mereka juga mengisi sebagian besar kepengurusan organisasi ini. Hingga masa kemerdekaan, kegiatan Muhammadiyah Cabang Medan banyak diwarnai oleh kepentingan para perantau Minang. Dulu, merantau ke Medan memang menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat Minang. Pada masa itu, hanya dua tempat favorit orang Minang mencari untung, ke Medan, Delhi, atau Kuala Lumpur.
Klang. Migrasi besar-besaran kaum Minangkabau ke Tanah Deli terjadi dalam rentang waktu antara tahun 1890 hingga 1940. Populernya Medan sebagai tanah perantauan memberikan inspirasi kepada Buya Hamka untuk menulis novel Merantau ke Deli. Kini meskipun masih banyak pemuda Minang yang merantau ke Medan, namun kota ini sudah tak lagi menjadi tujuan utama. Sejak tahun 1960, banyak perantau Minang yang lebih memilih pergi ke Jakarta atau Bandung. Selain lebih mudah memperoleh pekerjaan, di kedua kota ini juga terdiri universitas-universitas terbuka, tempat di mana banyak anak-anak Minang melanjutkan pendidikannya.